Oke, kita semua pasti tahu ya, gambaran klasik soal inovasi, ada seorang jenius, sendirian di lab, terus tiba-tiba, klik, lampu idenya nyala. Tapi gimana kalau ternyata kebenaran di baliknya itu jauh lebih seru, dan yang paling penting bisa kita pelajari. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas mitos soal momen ajaib itu, dan kita bakal ungkap 3 langkah nyata buat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Yuk, kita langsung ke pertanyaan utamanya. Perusahaan itu bisa habiskan miliaran dolar loh buat inovasi, tapi anehnya, sebagian besar produk baru itu gagal total di pasaran. Ini kan paradoks ya. Nah, pertanyaan kenapanya ini yang jadi inti pembahasan kita. Jawabannya sebenarnya ada di sini. Ide brilian itu, si bola lampu itu cuma garis start. Pekerjaan sesungguhnya itu ya perjalanan panjang dan berliku di depannya ini. Dan disinilah kebanyakan orang, mohon maaf, nyasar. Jadi, kalau ide cemerlang bukan titik awal yang sebenarnya, terus apa dong? Langkah pertama itu ternyata bukan soal brainstorming rame-rame di ruang rapat. Bukan. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam. Jadi semacam detektif masa depan yang bisa merasakan kemana arah angin bakal berhembus. Coba deh kita bedah kutipan dari Otto Scharmer ini. Menurut dia, inovasi sejati itu nggak datang dari maksa-maksa ide. Bayangin aja seorang peselancar. Dia kan nggak menciptakan ombak. Dia cuma ngerasain kapan ombak yang pas bakal datang, terus dia naikin ombak itu. Nah, ini pergeseran cara berpikirnya. Dari cuma ngeliat apa yang ada di depan mata, jadi bisa ngerasain gelombang masa depan yang akan datang. Konsep kuncinya itu namanya presensing. Gampangnya gini deh. Pikiran kita kan penuh banget sama suara berisik dari pengalaman masa lalu dan asumsi-asumsi kita sekarang. Nah, presensing ini adalah proses kita neken tombol mute buat semua suara berisik itu. Ini bukan berarti kita cuma duduk diam nunggu ilham ya, tapi kita secara aktif mendengarkan ide-ide yang sebenarnya udah berusaha muncul ke permukaan. Prosesnya itu mirip huruf U. Kita bergerak turun dulu, ngelepasin cara berpikir lama kita, ngelepasin semua prasangka. Nah, di dasar U inilah kita terhubung sama masa depan yang potensial itu. Ini momen aha yang sesungguhnya. Habis itu kita gerak naik lagi, langsung dengan cepat ngubah wawasan tadi jadi prototipe yang nyata. Ini bukan sihir loh, ini metode buat nemuin ide-ide yang benar-benar orisinil. Oke, jadi sekarang kita udah punya ide yang menjanjikan, yang lahir dari proses merasakan masa depan. Tapi ide sehebat apapun kan nggak bisa jalan sendiri. Sekarang kita pindah fokus dari apa idenya ke siapa orangnya, gimana cara membangun tim yang pas buat mengubah visi itu jadi kenyataan. Inovasi itu bukan pertunjukan solo. Ini adalah misi tim. Jadi, pertanyaan krusialnya adalah, siapa aja sih yang Anda butuhin di kru Anda buat nyebawa ide ini dari cuma percikan kecil sampai jadi sukses besar di pasar? Nah, ini ada kerangka yang brilian banget. Model tim A ke F yang mecah proses inovasi jadi 6 peran penting. Ada si activator yang memulai misi, dan browser yang nyari info sana-sini. Terus ada creator yang ngeluarin ide-ide gila, dan developer yang ngebangunnya jadi nyata. Terakhir, executor yang lempar ke pasar, sementara facilitator mastiin semuanya berjalan mulus tanpa hambatan. Kalau salah satu dari mereka nggak ada, rantainya bisa putus. Oke, ide udah ada, tim juga udah hebat. Misi selesai? Tunggu dulu. Belum. Sekarang penemuan kita harus masuk ke arena yang paling menantang, pasar. Dan disinilah banyak inovasi hebat yang akhirnya gugur. Dan disinilah banyak inovator jenius tersandung. Kita tuh suka jatuh cinta sama teknologi kita sendiri. Kita percaya, pokoknya kalau kita bikin yang terbaik, pelanggan pasti datang. Tapi, pasar itu nggak peduli secanggih apa mesin buatanmu. Sejarah itu penuh dengan contoh produk terbaik yang justru kalah telak. Poin kuncinya adalah perbedaan krusial antara teknologi yang unggul sama desain yang dominan. Ingat nggak perang antara Betamax sama VHS? Betamax itu secara teknis lebih bagus loh, tapi VHS yang jadi desain dominan. Jadi standar yang dipakai semua orang. Kemenangan itu seringkali bukan tentang siapa yang punya teknologi paling canggih, tapi tentang siapa yang berhasil merebut hati dan kebiasaan pasar. Kenapa bisa gitu? Nah, salah satu kekuatan tak terlihat yang paling dahsyat di pasar itu namanya eksternalitas jaringan. Gini deh sederhananya, 1 mesin faks itu nggak ada gunanya, 2 mesin faks berguna, 1 juta mesin faks itu bisa mengubah cara dunia berbisnis.
nilai produknya itu naik secara eksponensial seiring makin banyaknya pengguna. Nilainya datang dari jaringannya, bukan cuma dari teknologinya. Coba deh lihat grafik ini. Ini menjelaskan semuanya dengan gamblang. Produk B mungkin teknologinya jauh lebih canggih. Kelihatan kan dari barnya yang tinggi? Tapi lihat produk A. Teknologinya mungkin biasa aja, tapi nilai jaringannya, jumlah penggunanya, itu gede banget. Nah, pas Anda jumlahin keduanya, nilai total produk A dengan mudah ngalahin keunggulan teknologi produk B yang berdiri sendiri. Inilah kenapa cukup baik seringkali bisa ngalahin yang terbaik. Jadi, setelah kita menjelajahi semua ini, gimana cara kita menyatukannya? Perjalanan inovasi yang kelihatannya rumit ini pada dasarnya bisa kita ringkas jadi 3 tugas utama. Yuk kita rangkum kerangka kerjanya. Inilah 3 tugas inti buat setiap inovator, semacam resep sukses gitu. Pertama, merasakan. Pakai teori U buat ngelihat masa depan sebelum orang lain melihatnya. Kedua, membangun. Pakai model AKF buat ngebentuk tim super Anda. Dan yang ketiga, menang. Pahami kekuatan seperti efek jaringan buat mendominasi pasar. Rasakan, bangun, menang. Simpel kan? Pada akhirnya, inovasi itu bukan momen keberuntungan. Inovasi itu sebuah disiplin, sebuah proses untuk merasakan, membangun, dan bersaing. Jadi, pertanyaan buat Anda sekarang bukan lagi gimana ya cara berinovasi? Pertanyaannya adalah, dengan semua bekal ini, masa depan seperti apa yang akan Anda ciptakan?